A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah bisa sampai di Masjid Fatimah, bisa sampai di Solo, bertemu dengan orang-orang baik, calon-calon penghuni surga insyaallah. Ada yang mau mati di sini? Tidak ada ya. Tapi kalau ditanya mau masuk surga enggak? Mau. Itulah uniknya kita itu, mau masuk surga tapi tidak mau mati. Syarat untuk masuk surga itu mati dulu, Pak. Tadi saya sholat di shaf kedua, tapi ada salah satu bapak yang mempersilakan saya maju ke depan. Di shaf ke depan itu saya pas berhadapan dengan mushaf yang gedenya segede. Saya tadi masuk masjid ini doa, ya Allah, ilmu itu milik Engkau. Lihatkan saya, perlihatkan kepada saya sesuatu yang Engkau kehendaki untuk saya lihat. Yang sering atau pernah sholat di shaf depan situ siapa? Ada enggak? Di depan Quran itu? Jenengan sering. Tahu enggak halaman yang sebelah kanan bawah itu surat apa, ayat berapa? Pernah cari tahu enggak? Surat berapa, ayat berapa yang ada di bawah itu? Kalau yang bukan jamaah Fatimah ya enggak apa-apa, buat nopo-nopo. Ada yang pernah buka? Ada? Kanan, bawah, atau kiri? Halaman yang dibuka itu halaman berapa gitu? Maksudnya surat apa? Enggak salah. Ada yang bisa jawab? Enggak mungkin saya tanya mana imamnya gitu. Biarkan beliau ngerasa sendiri. Ya kalau enggak ngerasa ya ojo dikeplai gitu ya. Masake gitu. Kata Ustaz Salim. Ojo dikeplai. Surat berapa? Dapat enggak Mas Alfan? Saya pas berdiri maju, saya bilang, "Pak, saya di sini aja." "Enggak usah Ustaz," kata beliau. "Maju." Saya bilang, daripada nanti sampai zuhur nih dorong-dorongan. Udah maju lah saya. Begitu maju, walah saya bilang ayatnya ini. Enggak ada yang tahu. Masya Allah, orang Solo nih rendah hati ya. Saya tahu panjenengan tuh ngerti dan tahu gitu. Cuma tuh enggak mau nunjukkan tuh karena takut riak ya kan. Luar biasa. Enggak jadi saya mau ceramah. Mau ngisi SMK nih langsung mati kutu saya. Orang Solo nih Masya Allah rendah hati banget. Non saya kami enggak mau menunjukkan keilmuannya, nanti takut riak gitu ya. Rendah hati. Ya, enggak jadilah saya bahas ini. Ada yang mau tahu enggak apa yang saya lihat tadi ayatnya? Coba ada satu perwakilan mungkin ustadz atau siapa yang mau jadi sukarela gitu ngelihat mana kira-kira ayat yang dilihat sama Ayaman tadi? Surat Al-Hajj. Sudah lihat tadi ya? Hah? Udah lihat. Ayat yang mana yang tadi pas dilihat sama Ayaman ketika maju ke depan? Surat Al-Hajj, betul, surat ke-22. Ayatnya ayat 11. Itu bagian kanan bawah. Oh, udah kayak Ustadz itu ya. Coba jenengan buka 22:11. Nah, enak ngapalkannya. Sebelumnya saya tanya dulu, di tempat ini yang beriman sama Al-Qur'an berapa orang? Nanya aja. Berapa orang yang beriman sama Quran? Angkat tangan boleh. Oke, yang yakin Quran itu benar. Pertanyaan selanjutnya, Quran itu mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar.
Ayo. Boleh ngomong apa adanya enggak sini? Saya kok rasanya kayak gemes-gemes gimana gitu. Boleh enggak? Mungkin benar atau pasti benar? Lock ya, kunci ya. Oke, sekarang kita yang harus mengedit diri sendiri supaya sama dengan Al-Quran, atau kita mengedit Quran supaya sama dengan nafsunya kita? Hah? Mengedit Al-Quran? Apa? Oh, saya kira kita yang mengedit Al-Quran gitu. Gimana, Bu? Mengedit supaya, Masya Allah, ini mulutnya tuh, ya Allah, lihatlah kami ya Allah. Saya ulang, kita yang mengedit diri supaya sama dengan Al-Quran, atau kita mengedit isi Al-Quran supaya sama dengan nafsunya kita? Yuk. Berarti kalau apa yang nanti Allah firmankan dalam Al-Quran, kita harus ikut. Kayaknya sih gitu ya. Apa? Seharusnya tuh bahasa Jawanya apa? Kudune. Seharusnya ya begitu. Nah, itu bahasa Jawanya. Kudune yongono. Karena kemarin habis balik dari Sulawesi, jadi ngomongnya Ustaz, apa kabar Ustaz? Nah, di sana tidak ada Ustaz, adanya Ustaz pakai S. Ya, tidak ada zakat, yang adanya sakat. Kalau di sini kudune yongono. Oke ya, jadi judul kita hari ini kudune yongono. Kita yang harus mengedit, memperbaiki, potong diri kita supaya sama dengan Al-Quran. Itu dulu sepakatannya. Apa judul kita tadi? Kudune yongono. Nanti kalau ditanya orang, tadi di Masjid Fatimah dapat apa? Kudune yongono. Sip. Buka surat 22 ayat 11. Kudune yongono. 22 ayat 11. Kudune yongono. Nanti saya tulis judul kajiannya kudune yongono. 22:11. Kenapa? Karena tadi dapat soft di depan, dipersilakan sama beliau, panjenengan tadi nyuruh saya maju, terus pas maju saya lihat ayat Qur'annya. Walah, saya bilang, ini maksud Allah nyuruh saya maju ke depan. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada istilah Eropa itu melek walang. Pernah dengar? Pernah dengar istilah Eropa melek walang? Mas Yusuf? Melek walang. Matanya terbuka, tapi nggak lihat apa-apa. Saya pas lihat ayat tadi langsung sholat tuh rasanya. Jauh saya dari Pontianak, dikasih nasihat surat 22 ayat 11. Wa minan nasi. Ayo. An-nas itu salah satu makhluk Allah. Ada namanya manusia, ada namanya jin, ada namanya malaikat. Malaikat itu kerjanya cuma dua. Bertasbih, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, dan mensucikan Allah. Itu kerjanya malaikat. Nggak ngopi, nongkrong di angkringan, itu nggak ada. Malaikat tuh nggak sesantai itu. Lalu jin. Jin itu ada dua. Ada yang Islam, ada yang non-Islam. Soalnya nggak boleh ngomong kafir gitu, nggak boleh. Pelan-pelan ngomong kafir gitu. Gimana ngomongnya? Kafir gitu. Nggak boleh ngomong kafir keras-keras, itu nggak boleh. Pelan-pelan ngomong. Gimana ngomongnya? Kuliah ayuhal non muslim atau kuliah ayuhal kafirun? Edit Qurannya atau edit? Ayo, saya mau nanya nih, kul ayuhal non muslim atau kuliah ayuhal kafirun? Oh, sama berarti Quran kita ya. Mau lanjut kan nih? Wa minan nasi, yang dimention, yang di tag, yang disindir, yang disentil, yang harusnya kata Allah kudune yang ngono itu Anas. Coba tepuk sebelahnya, mas, mbak gitu. Panjenengan itu apa gitu? Manusia? Apa jin?
apa malaikat? Jawabannya apa? Manusia. Dulu waktu saya di Gontor, guru saya bilang menungso, menus-menus kakek handuso. Jadi begitu disebut waminan nasi, siapa? 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 Saya. Kulo. Kulo ya Mas ya? Yang halusnya apa? Dalam. Siapa yang dimention yang disebut sama Allah ini? Di surat 22 ayat 11? Kulo. Dalam. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Coba Ustaz Alfan, Mas Alfan lihat, betul enggak ayat yang saya lihat tadi itu? Betul? Oh, cocok. Berarti enggak salah mata saya. Ma makna may ya'budullaha ala harfin? Sindiran Allah tuh jelek banget gitu. Kan bisa ke masjid apa gitu. Kok Masjid Fatimah? Saya tadi bisa aja di tengah sini atau di belakang sana depan mihrab, kok disuruhnya pas di situ dan ngelihatnya ala harf. Nasihat buat saya datang ke Solo ini dapat satu ayat. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan kalau melihat ayat Al-Qur'an, lihatnya harus ke dalam diri sendiri. Itu kenapa kamera di depan saya ini TikTok, Instagram, ini Facebook, ini YouTube, itu lihatnya ke depan. Tapi insya Allah enggak joget-joget gini enggak ya, enggak. Insya Allah. Itu saya no comment lah. Saya enggak ikut-ikutan. Enggak pandai juga gitu, dan enggak cocok. Saya ngebayangkan diri saya kayak gitu aja udah mual saya. Apa? Saya membayangkan diri saya di situ tuh, di posisi itu tuh sudah mual gitu. Nah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ma makna ala harfin? Beribadah menyembah Allah itu hanya di tepi. Apa artinya di tepi? Kalau bahasa Mas Yusuf kemarin tuh istilahnya solo coret. Nah ini Mas, Islam coret. Kaki kanannya di sebelah luar, kaki kirinya di dalam. Sudah? Apa artinya di tepi? Hah? Di pinggiran itu maksudnya? Oportunis. Apa maksudnya di pinggiran itu? Oportunis. Maksudnya oportunis apa ya, Man? Banyak makan sayur tumis? Oportunis itu maksudnya untung-untungan. Kalau kira-kira menguntungkan, masuk ke dalam. Tapi kalau kira-kira ini membahayakan, cepat-cepat lompat. Nyambung. Sebelum saya lanjutkan, kita harus mengedit diri supaya sama dengan Quran, atau mengedit Quran supaya sama dengan nafsu kita? Ayat ini untuk saya, untuk dalam, untuk kulo, atau untuk orang lain? Gimana cara ngelihat ayat ini? Pakai cermin supaya balik ke kita, atau pakai kaca tembus pandang sehingga bisa ngelihat keluar? Hah? Cermin, oke ya. Apa bunyinya? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dapat untung, kalau dapat margin, kalau dapat profit, kalau kira-kira jadi orang Islam dan bertuhan itu menyamankan dan mengenakkan, itma'anna bihi, saya Islam. Assalamualaikum. Kalau yang rasa-rasanya nggak kuat boleh pulang ya. Kok panas kajian ini nggak enak belas gitu. Balik aja Pak. Saya nggak minta diundang kan di masjid ini. Saya biasa di hotel aja atau di kamar atau di mana cari tempat sendiri pun nggak apa-apa. Karena dengan izin Allah SMK ini saya mulai dari 2012 setiap subuh. Sendirian pun ngomong saya. Ya ngomong sama kawan-kawan yang di online atau apa. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau kira-kira jadi orang Islam itu menguntungkan dan dapat margin profit, maka saya masuk, join, karena di tepi.
Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau jadi orang Islam tuh justru malah nggak bisa dapat margin, nggak bisa dapat untung, nggak bisa dapat profit, justru malah diminta uangnya, keluar tenaga, waktu, harta, dan juga bondo, bahu, pikir, perlu sak nyawane pisan. Nanti dulu, saya mau ngurusin kakek yang mau sunatan. Mau masuk surga? Mau. Siapa yang masuk surga? Saya. Siapa yang mau mati? Nanti aja, Ustaz. Ada iPhone mata 3 lagi promo. Cuma harga normal 33 juta. Karena lagi baru launching dan telat launching, dijual cuma 20 juta saja. Kira-kira mana anak-anak muda? iPhone 16 yang harganya 33 juta 1 tera, karena telat launching dibuka hanya untuk 15 orang atau 20 orang, harganya 20 juta saja. Ada yang mau beli nggak kira-kira? Rebutan, ngantri, iPhone jadi murah. Wah, saya sih nggak level mainnya HP. Oke, mobil, berapa pasaran mobil Toyota? Karena ada bosnya di sini. Alphard 1,8. Karena lagi berbaik hati gitu, Jumat berkah, Toyota promosi jadi 1,2 saja. Ada yang berani bayar DP dan ngambil? Rebutan. 1,2 jadi murah, 33 juta berubah jadi 20 juta jadi murah. Begitu nanti Idul Adha, dipamer itu sapi dipotong 7, mendadak mahal itu sapinya. Coba semuanya gini, pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Saya kenal orangnya. Kudune ya ngono. Orang-orang juga begitu kok Ustaz, sapinya belah 7. Makanya yang handphonenya mata 3 harganya di atas 15 juta. Kalau nanti kurbannya sapi dibelah 7, no komen saya. Zakat fitrah udah lewat kemarin. Mana yang paling murah Ustaz? 1,2 M. Orang bisa cicil, bela-belain untuk simbol kehormatan, simbol pride, simbol kesuksesan. Tapi pergi haji dia pura-pura nggak dengar. Tahu dia hafal dari kecil rukun Islam tuh 5, tapi sudah nggak berangkat haji. 1,2 M bisa berangkat haji? Oh, mungkin bulan Muharram dia baru balik. Gitu Mas Yusuf. Berangkatnya Ramadan, Muharram dia baru balik. Hajinya panjang banget. Pak, enggak mau noleh. Pak Haji, enggak noleh. Haji Furoda? Iya. Oh, Haji Furoda, Mas. Strawberry, mangga, apel, sorry, enggak level. Mana mau haji-haji reguler, ngantri. Mana main. Lo jenengan bisa beli mobil 1,2 miliar, bisa bikin rumah bermiliar-miliar. Kok enggak berangkat haji? Lupa rukun Islam ada 5. Karena rukun Islam cuma 3 yang diketahui orang. Syahadat, sholat, puasa. Giliran bayar zakat ya nggak ngerti, pakai feeling aja zakatnya. Kayaknya ini zakat saya, kasih ke tetangga, kasih ke paman, kasih ke keluarga. Niatnya zakat tapi salah akad. Banyak banget oknum tapi sekebon. Haji itu judulnya di bawah tuh manis tato'a ilaihi sabila. Pertanyaannya, orang itu nggak mau haji atau nggak bisa haji? Ayo jawab jujur. Nggak mau apa nggak bisa? Kok langsung diam gitu, insecure? Enggak, saya nggak marah ini, cuma ngetes suara mic aja. Kenal nggak akhirnya dengan ayat ini? Siapa yang beriman di tepi itu? Siapa? Kok kecil suaranya tadi? Siapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kami yang bodoh ini ya Allah.
Ampunilah kami ini yang nggak ngerti-ngerti ayat-ayat, mudah disindir, udah dicoblos, sudah ditusuk, udah dikasih gempa, dipertontonkan likuifasi, dikasih tahu ada orang meninggal kena tsunami, kok belum tobat-tobat kami. Teman-teman kita yang katanya kaya ya stroke, punya rumah banyak ya babak belur, punya kasur mahal yang nggak bisa tidur, bisa beli rumah sakit VIP yang nggak bisa beli kesembuhan, punya jabatan cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak didatangin KPK. Kemana-mana bawa bodyguard karena ketakutan. Allah kasih kesenangan tapi tidak dengan ketenangan. Cabut sama Allah ketenangannya. Babak belur. Dia gelisah justru di tengah keramaian. Kesepian, gak punya teman. Kalau lagi sukses semua pada merapat, giliran bangkrut hilang semua. Mana bro, sisnya itu. My bro, inilah familyku, inilah keluargaku. Keluarga apa? Keluarga cuan. Cuanisme, apa? Marginal. Ikut saya, marginal. Kalau ada margin baru kenal. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Jadi ini kudune yo ngono, itu Islam coret. Kalau kira-kira Islam itu menguntungkan dan menghasilkan margin, maka dia akan bilang, saya muslim. Contoh, pembagian daging kurban. Di sini ada sembelihan kurban. Coba lihat ketika daging kurban sudah disembelih, apa mereka bilang? Pak, minta daging Pak, saya Islam. Ya Bu, nanti habis sholat zuhur. Sholat dulu Bu, nanti ambil dagingnya. Enggak, saya di sini aja. Sholat? Enggak. Saya ngeliat fenomena itu tuh mau marah, tapi enggak bisa. Akhirnya bilang sama Baitul Mal, kita balik polanya. Data dulu siapa yang berhak, benar-benar berhak menerima daging ini. Cari orang yang taat. Nah, itulah keluar program kurban double pahala. Kurban bahagia. Kurban double pahala untuk anak yatim, penghafal Quran, pondok pesantren, mitra-mitra. Kita langsung khususkan ke sana, langsung tembak sana. Biar santri-santri yang selama ini makannya tahu tempe itu ngerasain makan daging walaupun baru bisa setahun sekali. Berapapun jumlahnya, karena ada 6.800 pesantren, jadi kita bagi-bagi, bahkan karena kurang sapinya, kurang kambingnya, kita gilir. Tahun lalu pondok ini sudah, berarti tahun ini belum, dulu ganti pondok yang belum pernah sama sekali. Ada yang di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sulawesi, pedalaman Sumatera, yang mereka itu nggak pernah ngerasain daging. Kalau kurban bahagia itu untuk 5 hamba Allah istimewa. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan di pedalaman Kalimantan. Sehingga daging kurban itu, waktu kami antarkan ke salah satu guru ngaji kampung yang lumayan jauh, dagingnya cuma 1,5 kilo. Itu dagingnya dipeluk. Saya bilang, mohon maaf Ustadz, kalau bahasa sini nyun sewu, ngapunten Ustadz. Kenapa kok dagingnya dipeluk? Cuma 1,5 kilogram. Dia bilang, saya selama ini belum pernah dapat daging kurban. Ngajar ngaji sudah lebih dari 25 tahun. Kok tidak pernah dapat daging kurban? Malu mau minta daging kurban. Apa kabar yang ketika jadi panitia kurban bawa karung, bawa kapak? Saya kepala ya, saya ekor ya, saya empela ya, saya ususnya ya, saya kaki ya. Jadi dia yang motong, dia yang ngapling. Pulang-pulang gembolan. Ini kurban atau numpang motong sapi? Kok antum ketawanya kayak kecut-kecut gimana gitu? Emang tahu yang saya ceritain ini? Ini nggak ada, ini cuma khayalan saya aja. Hah? Apa? Nyata? Masa? Ini khayalan. Amin. Polos orang Solo nih.
Amin katanya. Saya bilang, saya lagi menghayal. Nggak ada, mana ada. Nggak ada kan? Oh, nggak bisa diajak kompromi orang Solo ini. Jawab, ada atau nggak ada? Hah? Banyak. Masya Allah, jujur sekali. Mbok ya kalau ngaji atau pengajian tuh dipuji-puji jamaah itu. Mbok ya dielus-elus, dielon-elon, disayang-sayang. Ini kok yang disampaikan terlalu fakta. Kurban apa numpang motong hewan? Ayo. Assalamualaikum. Kurban apa numpang potong hewan? Bertahun-tahun gitu aja. Berapa masjid yang mengadakan potong kurban itu? Maka saya bilang, oh tak bisa. Daripada aku kelahi sama orang-orang nih, marah-marah miso-miso, rubah. Mana muntalan saya? Makanya enggak ada kita nyembelih terus ada orang ngantri depan masjid, enggak ada. Kita sudah tentukan siapa yang akan nerima. Bayangkan 1,5 kilo daging dipeluk. Lebih ngajar ngaji lebih dari 25 tahun beliau bilang, baru ini saya dapat daging kurban. Main-mainlah ke Pontianak, main-mainlah ke Kalimantan. Saya tunjukkan nanti orang-orang yang berjuang di pedalaman, bahkan mengorbankan tenaga, harta, tapi nggak terkenal. Nggak sempat dia posting Instastory karena nggak punya HP. Di lokasi dakwahnya nggak ada sinyal, nggak terhubung sama sosial media, tapi terhubung langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya, Ustadz, ngapain panjenengan itu di dalam hutan? 3 jam dalam hutan, maksudnya perjalanan untuk dari Pontianak kota menuju ke tempat beliau berdakwah itu 3 jam, ada yang 4 jam. Saya tanya, ngapain Ustadz? Beliau bilang, itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya nggak berdakwah, nggak mengenalkan Allah dan Rasulnya, nanti saya yang punya ilmu ini mau jawab apa di hadapan Allah? Langsung lemes kaki saya. Saya pikir saya udah adalah yang dibuat untuk agama ini. Ternyata nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bukan nggak ada apa-apanya, tapi nggak ada sama sekali. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Gitu kira-kira pantunnya. Apa pantunnya tadi? Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Nothing. Maka Islam coret atau kudune yongono, ayat ini mudah-mudahan jadi cermin kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak beriman di tepi, tidak jadi orang Islam coret yang hanya mau ngambil enaknya saja. Islamnya Islam prasmanan. Nah, pernah dengar Islam prasmanan? Apa itu Islam prasmanan? Ambil yang enak. Oh, saya suka, di sini apa khasnya? Tongseng. Oh, saya suka sate kambing muda. Ini cabe, oh pedas, enggak. Oh, ini pokoknya ambil yang enak-enak saja. Islamnya Islam prasmanan. Islamnya Islam coret. Berimannya menyembah Allahnya di tepi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Roboh rasanya tadi saya tuh datang ke masjid ini tuh. Dapat ayat begitu. Saya yakin tidak mungkin kebetulan. Saya nggak tahu siapa yang buka halaman itu, nggak tahu. Atau panitia mungkin nggak sengaja. Sudah berapa lama itu dipajang di situ kalau boleh tahu? 20 tahun di situ, nggak kemana-mana. Siapa yang baru ngeh hari ini? Yang jamaah sini mana? Saya mau tahu. Langsung gak ada yang mau ngaku. Saya orang luar, Ustaz luar. Saya dari Papua, saya dari Papua, saya dari Australia. Gak ada yang mau ngaku, gak ada. Oh, saya rumah saya sebelah sana, Ustaz, jadi gak pernah lihat Quran di situ. Apa loh yang kita lihat selama ini? Beda
Beda apa? Beda mata. Kita nggak lihat apa yang ada di sekitar kita itu sebagai ayat-ayat Allah. Kita nggak lihat apa yang terjadi di sekitar kita sebagai kehadiran Allah. Nabi Muhammad waktu dapat wahyu, apa kalimatnya Jibril? Iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari. Perintahnya Iqra diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bacalah. Baca itu ada dua, ayah bunda, dalam bahasa Arab. Baca tulisan itu namanya tilawah. Misal gini, wa minan nasi, bukan wa minal annasi. Alif lam yang ketemu huruf nun namanya alif lam syamsiyah. Tidak dibaca alif lamnya, maka langsung dibaca wa minan nasi. Cara membaca huruf-hurufnya itu namanya tilawah. Apa namanya? Itu kenapa ada perlombaannya. MTQ, musabaqah, perlombaan tilawah, cara membaca huruf-huruf Al-Quran. Ini fathah, ini kasroh, ini dhammah, ini depan, ini bawah, ini apa? Ini fathah atas, bawah, depan. Di Indonesia kan gitu. Fathah, kasroh, dhammah. Fathatain, kasrotain, dhammatain. Masih ingat? Itu namanya tilawah. Tapi Rasulullah waktu didekep sama Jibril, malaikat Jibril bilang, utlu, tilawah atau iqra. Malaikat Jibril bilang apa? Lalu Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Perintah pertama Al-Quran itu turun, kita bukan disuruh membaca tulisan, tapi membaca keadaan. Membaca fenomena. Oh, kenapa ini ada gempa? Kenapa ada gunung berapi? Tadi malam saya dapat video gunung ketutupan es. Ada gunung, kita lihat betul-betul videonya. Ketutupan es. Es teh manis. Saya yang bikin video, kurang kerjaan. Mau masuk surga kayaknya bikin video. Gak lama lagi kayaknya. Jadi dia bilang ada gunung mas, ketutupan es. Jadi dibikin video gitu, direkam. Kita kan nunggu kan berapa detik itu videonya jalan. Mana esnya? Tahu-tahu lewat es teh manis. Jadi gunung itu ketutup sama es teh manis. Saya bilang makin kesini makin kesana orang bikin konten. Lanjut gak? Cukup ya? Terakhir nih, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Kita semua kalau bisnis, kalau buka usaha maunya untung. Untung di mana? Untung di dunia dan di akhirat. Tapi Allah bilang kalau kamu pakai imannya iman tepian, Islamnya Islam prasmanan, Islamnya Islam coret, kata Allah, kamu rugi dunia dan akhirat. Sebagai orang yang beriman, kita pasti bilang sama diri kita, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Tepuk-tepuk sebelahnya bilang, ya Allah, saudaraku yang baik ini semoga beruntung, bejo dunia dan akhiratnya. Amin. Salaman dulu. Apa? Semoga beruntung ya Pak. Semoga beruntung ya Mbak. Jangan sampai rugi dunia akhirat. Islamnya bukan Islam prasmanan. Islamnya bukan Islam coret. Nanti Idul Adha kurban kambing sapi apa kurban perasaan. Catat tuh mulut-mulutnya ya Allah. Ya Allah, mereka udah ngomong ya Allah. Terakhir, sedekahmu tidak membuat Allah kaya. Apa? Pelitmu tidak membuat Allah jatuh miskin. Karena Allah nggak perlu hartamu, nggak perlu zakatmu, nggak perlu infakmu, jangan sok dibutuhkan. Oke,
Sip? Cocok? Ulang. Sedekahmu nggak bikin Allah kaya. Pelitmu nggak bikin Allah jatuh miskin. Jangan sok dibutuhkan. Bahasa Eropanya ojo dume. Apa? Ojo dume. Mudah-mudahan satu ayat ini menginsyafkan kita, menyadarkan kita. Ojo dume. Kudune yomo. Inilah Al-Hajj ayat 11 dengan kearifan lokal. Idul Adha kurban enggak? Mulai. Mudah-mudahan ojo dumeh ini melekat di hati ayah, bunda, abang, kakak. Sadar sesadar-sadarnya bahwasanya Allah tidak membutuhkan kita. Semoga kita jadi orang yang beruntung, tidak rugi dunia dan akhirat. Kudune yomoto. Kurban enggak? Insya Allah. Pergi haji enggak? Umroh enggak? Bayar zakat enggak? Sholat enggak? Bersih-bersih hati enggak? Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kudune yomoto. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Matur nuwun ingkang kathah kula wangsul rumiyin. 2 bulan saya ngapalkan. Matur sembah nuwun, jazakumullahu ahsanul jaza, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, karena ini kampung orang. Saya pasti ada tutur kata atau tingkah laku saya yang berbeda dengan yang biasa ayah bunda lakukan. Mohon dibukakan pintu maafnya. Matur nuwun sangat. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salaman sama samping kiri kanannya. Bilang begini, semoga kita sama-sama istiqomah. Semoga kita sama-sama jadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita doa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar masih kapal Munzalan. Mohon didoakan. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Inje sami-sami ayama semanten ugi dalam nyuwun pangapunten. Masya Allah. Mantap. Ya? Orang Papua ini pasti ya. Iya. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun, semuanya sehat-sehat dalam taat. Doakan saya malam ini pindah lagi ke kota lain. Kemana? Rahasia ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.